makhluk atau disebut nurullah. Mungkin disebut nurullah itu kalau jenengan itu sudah tahu wujud Allah dohir. Kalau belum, kita sebut kaun itu adalah masyaallah, perkara selain Allah yang ada di mafis samawati wa mafil ardi. Saben-saben setiap makhluk itu sifat aslinya itu tidak wujud. Wa innama ana rohu, angin bestine madangi hu ing makhluk apa zuhurul haqqi, nyatane wujude Allah al-haq. Ketika kita mengatakan kaun iku wujud, iku sebab wujude Allah. Dulu nggak berani Pak maknani iki ngeten, mboten wantun. Sebab nanti akan dituduh mengallahkan makhluk. Gitu nantinya, padahal gak itu. Makanya para masayih Mbah Yai dulu itu susah dipaham karena memang kondisi. Wujud dohir sampai ini wujudnya Allah, ngoten lho niku. Bisa sing ra paham pun dipeksa sik. Napa niku mboten syirik kah? Ngoten nggih. Sing dereng paham wis sampean simpen, Anda simpan keterangan iki dulu. Nanti jenengan pasti akan paham manakala jenengan iki ketemu antarane sing ana njaba nang jero kaun makhluk, ngarepe mburine kiwa tenenge ndukun isor. Otomatis sampean bisa akan ketemu itu ya kudu zikir, kudu khalwat. Zikir yang menghilangkan kaun. Nama kaun itu kok hilang. Nek cara wong Jawa biyen iku kakang kawah adi hari-hari ketika medal disebut sebagai mejil, berarti Anda harus keluar dari kegelapan itu. Ngaten lah bahasa kitabe, jenengan wajib uzlah, wajib jenengan ini kholwat. Sisteme ilmune zikir, zikir sing ya apa? Zikron katsiron yang diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Kalau niki madosi tafsirani muhakamah di dalam surat Al-Ahzab 41 Pak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Muni, tafsir Mundi, boten ketemu dikron kathiron itu yang sebagai pembuka atau sebagai pembuka di makom musyahadah atau sebagai penafian kaun niki boten ketemu. Itu kok menawi kula piyambak kurang jeli ya duka malih, tapi ketemune di dalam tafsir mutasyabbihah Al-Qur'anul Qadim baru ketemu. Oh iki ta ngoten. Akhire ngrujuke wonten surat Al-Anbiya ayat 87 tentang dzikir la ilaha illa anta. Akhirnya muncul wahuwa adzikru bisiril asror, ketemunya di situ. Hakikatnya kaun makhluk iku gelap alias gak wujud.
Sesungguhnya wujudnya itu, Anda mengatakan wujud karena wujudnya Allah. Akhirnya secara syariat mengatakan wujudku sebab diwujudkan Allah. Padahal wujud sejatine Allah iku zahir, ya iku zuhurul haqqi niki. Mohon niki tidak boleh saya tutup-tutupi, harus saya katakan walaupun pahit kurasakan, walaupun banyak yang mengkonflik terkait wujud zahiri Allah ilahun wahid, sepahit apapun saya katakan, walaupun seluruh umat sedunia ini membenciku, tapi kalau bisa jangan mendaulat dulu jikalau Anda tidak paham. Daulatlah kalau jenengan sudah paham. Sehingga saya katakan zahir makhluk yang disebut nurullah iku wujudnya Allah dari sudut kacamata basiroh, bukan basari. Lah di sini leh, kalau jenengan itu memandangnya dari pandangan basariyah zahir, jelas salah saya. Makalah ini jelas menyesatkan, karena kita itu identik, makhluk ini identik wujudnya sebab diwujudkan Allah. Kita pemahamannya apabila ada di situ, maka tidak akan bisa menerima keterangan apa yang kusampaikan wujud zahir Allah itu zuhurul haqqi. Jadi gelapnya tadi akhirnya tidak gelap sebab disinari dengan wujudnya Allah. Sehingga miturut kacamata hakikat wujudin dunya nurullah disebut nurullah iku sejatosi wujud zahiri Allah. Ngoten lho niku. Wujud batine Allah ya ilahun wahid. Lah sekarang tinggal pertanyaannya, mau nggak masuk di dalam suhudul wahdah fil kasrah, wujud Allah iki mang jenengan sampean ahadiakan ceret untuk menuju akad. Kalau sudah menuju akad maka jenengan akan paham sejatine dunya saisine iku dudu wujudin dunya tapi wujude Gusti. Wis bantah nek bantah ora apa-apa. Kula hormati bantahan jenengan ini, kula hormati dan tidak kusalahkan, karena setiap diri manusia itu pandangannya beda-beda. Air Indonesia pandangannya akhirnya disebut air, ning Arab mboten air, namanya sebutan pandangan alma atau maun, air. Inggris beda, wong Jawa tuyo. Loh, beda-beda sebutan itulah ahadiakan biar bisa sampai pada substansinya atau makhlus syahidnya, keesaan yaitu iki wujude. Wis gak iso ngomong. Nek ngomong air disalahno Arab, nek ngomong mak disalahno Inggris, nek ngomong water disalahno wong Jawa, wong tuya kok water gitu ya. Monggo sakarsa pun kita lajengaken fihi ing dalem kaun
Jadi disebut kaun itu wujute makhluk pandangan sarengat, ngoten lho Pak. Pandangan hakikat kaun itu bukan makhluk. Nama makhluk sudah tidak ada. Makanya orang sak dunia ini nggak ada yang sama. Amin delok wujud nggak ada yang sama. Sing estri, sing jaler nggak akan sama. Walaupun disebut dulur kembara, mesti wonten bedone. Nah, ini sebetulnya adalah kinayah menunjukkan sifat ahadnya Allah, yaitu sifat wahdaniyah, makna sawiji. Pun faman mongko utawi sapane wong iku ro'a nyawang ningali sapa man al kauna ing makhluk walam yashhadhu lan ora gelem nyawang sapa man hu isine sapa hu iku Allah fihi ing dalem kaun au indahu utawa ing sandinge kaun au qablahu sadurunge kaun au ba'dahu sakwise kaun makhluk. Piye? Barang siapa yang dia melihat kaunnya dan tidak mau melihat, mohon maaf, ilahun wahid yang ada di sandingi, di sampingnya kaun makhluk atau sebelum sesudah, maka au ba'dahu utawa atau setelahnya kaun, maka faqat wazahu mongko nyilauake apa-apa, nyilauake ing sinten sifate nyilauake iku ya kaun niki, maksude kaun itu akan memperdaya atau menyilauke ing panjenengan yaiku man apa wujudul anwari wujude piro-piro cahaya. Anwar iki adalah maksudnya dari kaun. Artinya apa? Ngeten. Barang siapa yang tidak mau melihat di antara kaun itu yaitu ilahun wahid, mongko wujude kaun iku pirang-pirang kaun akan memperdaya terhadap hati panjenengan, bahwasanya kaun itu wujud lho, ngoten lho niki. Wa hujibat lan den aling-alingi anhu saking man apa sumusul ma'arif, sing den aling-alingi adalah cahaya makrifat. Akhirnya gelap terus. Bisuhubil athari kelawan piro-piro sebab mendunge makhluk. Ngeten Pak, kalau jenengan basiron, jenengan boten mau melihat ilahun wahid Allah di antara kaun, maka justru kaun iku yang disebut sebagai wujudul anwar akan menutupi jenengan. Wujudul anwar yaitu makhluk ikilah Pak yang dadi mendungi makhluk, akhirnya nggih gelap terus.
Jenengan tidak akan pernah bisa sampai pada Allah di dalam kewusulan. Kalau jenengan iki umpama ngendel-ngendelno wirid sampean, wirid ya, mbuh wirid apa wae niku, wirid iki lho akan mempengaruhi jenengan untuk tidak bisa jenengan iki sampai bertemu Allah, ngoten lho. Bukan perkarane tidak boleh wirid lho, mboten lho nggih, mboten. Makanya harus kita kenal kaun itu atau nafsu itu harus kita kenal terlebih dahulu, sehingga bagi kita yang seperti ini tidak mau untuk menyawang melihat ilahun wahid antarane kaun iku, maka kesenangan dunia materi atau non materi mesti jadi penghalang kita, penghalang basiroh sampean ini tidak bisa sampai ke ahad, tidak bisa nyata no wujudi Allah, mboten saged, tidak bisa. Akhirnya apa Pak? Dunia atau kaun sing materi, bojo, anak, dunya brono iku materi. Lah wujude ini disebut wujudul anwar. Anwar jamak dari nur, apa? Beberapa cahaya. Sehingga kita akan mengatakan anwar iku wujud. Tapi kembali kepada kaun, bukan kembali kepada ilahun wahid secara dohirnya, enggak bisa. Sehingga mohon maaf Pak, jenengan sugih garwa, sugih anak, sugih dunya brana, mesti ati sampean niku kan tumpahannya di situ. Inilah di dalam surat Al-Isra ayat 72 itu Allah katakan, inilah golongan-golongan hambaku yang matanya buta, mata hatinya buta. Tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi melihat wujudnya kaun. Lah ini yang non materi sekarang. Non materi tadi materi duniawiyah yang bersifatkan materi, sekarang yang non materi, pangkat, jabatan, kehormatan, dipuja-puja orang, dan itu akan menjadikan penghalang terhadap kita yang posisi kita itu belum mengerti wujud dohiri Allah. Dikatakan penghalang, ruhaniyah jenengan ini tidak akan pernah dikatakan sebagai golongan hati yang sudah padang minal dzulumati ilan nur. Sebab apa kita seperti ini? Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena kaun iku sampai kita jadikan sebagai tumpahan, kita jadikan sebagai penolong, kita jadikan sebagai cara bahasane kula tak tegel-tegel nih, jenengan kali kula telah menuhankan selain ilahun wahid yang tidak terasa. Wis titik. Wong Islam kita telah menuhankan selain Allah. Niki lho. Saya tegakan Kak, Pak, Bu, saya berkata seperti ini supaya ada evaluasi dalam diri kita masing-masing dalam hal keadaan rohaniah kita. Sedangkan mereka yang tergolong sebagai ahli syuhud, sebab sudah melakukan mejil atau kholwat untuk masuk di dalam alam fana, sehingga masuk dalam alam musyahadah, nyatane Allah,
maka tidak terpengaruh materi, dunia materi atau non materi. Beliau Syekh Asadili, Abu Hasan Asadili itu sogeh pak, materi dan non materi, tapi tidak menjadi penghalang ruhaniyahnya untuk selalu bertemu Allah. Banyak kisah-kisah sejarah riwayat para kekasih Allah, yang para kekasih Allah itu tidak harus dia itu materinya itu melarat, tidak semuanya. Istilah bahasa khusus, kekasih Allah itu ya dah tidak harus sakti, tapi ada yang sakti. Artinya beliau kadang-kadang dibonusi Allah karomah, kadang-kadang juga tidak. Tapi kesakten atau kekaroman itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kalau itu tanda kekasih Allah. Sampeyan buka di dalam makalah 121. Itu dikatakan gini pak, kekaroman kita itu mayoritas hati kita itu masih kotor, masih ada kaun gitu loh. Ini bagi kita yang belum mengikuti kesempurnaan Kanjeng Nabi, fattabi'uni, belum. Kita masih mengikuti beliau itu, ajarannya itu secara dohiriah aja, secara syariahnya saja, secara jasmaniahnya saja, tapi secara ruhaniyahnya kita belum mengikutinya. Maka akibatnya seperti itu tadi. Sehingga dunia yang non materi atau tidak non materi itu akan menjadi penghalang kita. Kalau sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan mengamalkan, berbentuk jenengan selalu khalwat, selalu uzlah dimanapun jenengan berada, maka disitulah nanti akan menghilangkan semua kaun-kaun itu, bahwasanya kaun itu wujud, dihilangkan. Intinya jenengan ini akan kehilangan kefanaan rasa keakuan kaun di dalam diri jenengan dalam hal apapun. Akhirnya jadilah kaun itu disebut wujudul anwar, yaitu wujude Allah sejati secara dohir, yaitu mafis samawati wa mafil ardi niki. Ngaji ngeten iki mboten asal kata-kata, didik ringkes paham ya wis nang dilakoni. Dulu memang klesik-klesik pak ngaji niki, nggak berani para masyayikh dulu itu berani mengungkap kaun ini dari wujudul anwar iku wujud dohiri Allah, nggak berani. Pasti akan disesatkan. Mohon ringkesi ngeten pak, Anda akan mengatakan mafis samawati wa mafil ardi itu bukan wujudnya kaun makhluk, manakala jenengan ini sudah sampai pada ilahun wahid. Wis ringkesi ngoten. Nah, Anda akan bisa sampai pada ilahun wahid, Anda harus laku 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu wajib ngaji untuk mendapatkan kefahaman dari satu materi atau teori, bagaimana cara kita berkholwat yang benar.
Dengan ilmu itu akan membuka pintu hati sampean, asalnya tidak paham menjadi paham. Itu yang disebut hidayah. Sehingga ada kesadaran rasa dalam diri jenengan untuk mencapai di dalam nur makrifat. Saklebete roh iku ada iman. Yang disebut iman adalah imanul haq, yaitu ihsan. Saklebete ihsan atau iman, rasa iku iman adalah cahaya nur makrifat. Saklebete nur makrifat itu ada urip atau ilahun wahid. Wis, inilah proses ini disebut mejil. Proses inilah disebut kholwat. Apa sih yang namanya tarkib kholwat atau definisi kholwat? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Niki kholwat. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang mau meninggalkan tauhid kaun, yang kita asalnya mengatakan kaun itu wujud, sebab diwujudkan Allah lewat nurul wujudul anwar, ini hilang, jenengan tinggalkan, otomatis jenengan harus mengubur di bumi khumul. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk di dalam bumi khumul. Al khumulu iku sepi, fana. Tiadakan keakuanmu sebagai makhluk kaun yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, hilangkan. Caranya bagaimana? Kholwat. Jawabannya ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, he wong sing do iman, uzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Allah, dzikran kelawan sejatine eling. Wis, dzikran niki lho, Pak. Sampai buka di dalam Al-Quranul Qadim, tafsirnya Mutasabihat, bakal ketemu, akan muncul ketemu keterangan wahwa adzikru bisiril asrar. Maksudnya eling iku sejatine eling adalah yang bukan menyebut baik secara lesan ataupun hati tentang nama Allah, karena nama Allah itu termasuk kaun. Sifat ya tasik kaun, zat ya sik kaun. Ternyata yang dimaksud sejatine dzikir adalah dalam hati jenengan iki sudah melampah pangrasa. Imanul haq yang Kanjeng Nabi dawuh sebagai ihsan. Makanya ndek-ndeke ihsan, Anda tidak tahu wujudnya Allah, prosesi Anda di dalam hati merasa kalau selalu dilihat Allah. Bahasa kinayahnya seperti itu. Bahasa kinayahnya seperti itu. Memang itu proses muraqabah awal. Kita merasa Allah dekat sehingga kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Akhirnya merantak, Pak. Oh, berarti sing agawe kabeh ku Allah. Ngal titik, ngal sedikit, kaun itu akan hilang dalam pandangan hati jenengan. Hilang. Akhirnya masuk di dalam antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Anda seakan-akan bisa melihat wujudnya. Andanya kan masih muncul, padahal Anda kaun. Makanya bahasa ka'annaka, koyok-koyok. Lah asline artine sing delok yang melihat wujudnya Allah ya wujudnya Allah dewe. Setelah kaun ini hilang di dalam pandangan hati jenengan. Dong nawaten.
Dong nggih? Wis nek wis dong tak simpulno. Tapi tak tutup nasi ayat wau cek mboten putul. Dikron di belakangnya adalah kathiron, kelawan dikir saakeh-akeh dikir kang akeh, berarti tak terbatas Pak dikir itu, jangan dihitung miturut pandangan ayat ini. Bahasa kula yo sak mampu jenengan lah. Waktu sholat yo ati dzikir, waktu di luar sholat aktivitas yo dzikir. Itu untuk mencapai ilahun wahid jenengan harus melalui proses rasa cahaya urip. Niku hadis sampai asah terus dzikir rasa itu su'aul basirah terus sampai asah. Sebab dengan cara seperti inilah miturut sistem kaun di dalam hati jenengan sudah tidak ada nanti. Yang ada nyatanya Allah, baik secara dohir, lebih-lebih nanti secara batin pun sama ngeten. Cara wong mandang itu ngeten Pak, aku melaku ngalor, ayang-ayangku melaku ngalor, ngidul ya melaku ngidul. Orang ada yang pandangan ngeten, ayang-ayang iki punya gerak, iki kita yang masih ada dua, sebab gerak itu gerak no jasad kula lah ngeten nggih, jasad kula minangka Allah ngoten lho. Sebetulnya Pak, bahasa ayang-ayang itu bahasa kaun, itu bahasa yang diletupkan oleh nafsu sendiri. Ini ki wujudul anwar, wujud Allah dohir ini ki. Sebab namanya makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Ini tergantung jenengan mandangin dugi pundi ngoten mawon. Fasabbihuhu bukrata wa asila, dan bersihkanlah di dalam hatimu jikalau ada selain daripada ilahun wahid yang disebut kaun, bukrata wa asila, siang ataupun malam. Bahasanya pagi dan sore. Pagi adalah ketika saat matahari datang, sore maksudnya malam ketika matahari tenggelam. 24 jam. Makanya istilah bahasa wong Jawa itu ada meditasi, itu namanya sholat daim, ya 24 jam. Itu arahnya itu di situ, tapi gak dijelas nggak dijelaskan secara belak-belakan, nggak berani karena memang kondisional Bu ya. Pada saat itu jikalau ada yang berani wis langsung ditapui sesat gitu. Sekarang boten sudah ulama-ulama yang hatinya sudah solih akan menjelaskan secara gamblang, akhirnya mudah diterima, gampang dipaham pun. Kesimpulannya ada dua. Selama jenengan ini masih melihat kaun itu ada, jangan harap Anda akan tahu nyatanya Allah, wujud nyatanya Allah, baik secara dohirnya, lebih-lebih secara batinnya, nggak akan. Tapi jikalau jenengan sudah tidak melihat kaunnya, justru melihat itu tadi qoblahu, ba'dahu, indahu, ya dah, maka Anda akan nyata wujud dohir batini ilahun wahid yang kita sebut secara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jikalau jenengan sudah ada di posisi ini, maka surat Al-Isra ayat 72 jenengan ini mengikuti mafhum mukhalafahnya, bukan maksud di dalam ayat itu. Kalau ayat itu dikatakan jenengan iki barang siapa saat di dunia hatinya gelap terhadap Allah, maka di akhirat pun begitu. Berarti kebalikannya, sing sapa wonge barang siapa saat di dunia ini sudah nyata wujudnya Allah, maka pasti di akhirat juga nyata, alias tidak gelap lagi jenengan. Tergantung jenengan milih sing pundi, terserah. Jikalau jenengan pingin yang nomor 2, berarti langkah yang harus jenengan lakukan adalah falyamal amalan sholihan. Pertama, selalulah berzikir Anda terus di dalam sirul asrar menuju fana'ud dzikri yang dilahirkan oleh tauhid la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Ilmunya sudah didapatkan, maka baru mengamalkan, disebut sebagai kholwat. Teorinya, wiridnya adalah zikir tersebut, istiqomah terus menerus. Makanya dalam Al-Ahzab 42 itu bukrotau wa asi fasabbihuhu bukrotau wa asila. Wis kano batas. Ini jenengan onok lali ini wajar, karena memang proses, nggak langsung 24 jam. Nanti lama kelamaan pasti akan menjadi 24 jam. Napas sampai walaupun tidur, walaupun tidak tidur, jasad ini tetap berjalan terus, tetap berjalan. Pun niki keterangane makalah 14 terkait masalah kaun antara yang gelap dengan yang terang. Jenengan milih yang mana, monggo kerso. Ingat, saya walaupun membuka tentang kefahaman ilmu masalah antara terang dan gelap, antara hakikat dan syariat, bukan berarti saya memaksa Anda untuk mengikuti petunjuk ini, enggak. Wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Wa qala aidan tentang fafirru ilallah, itu Kanjeng Nabi Muhammad itu statusnya apa? Inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi nggak ada hak sama sekali Kanjeng Nabi ku memaksakan kita sebagai umatnya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Enggak Pak, enggak. Sudah jelas ayat itu. Illa mubasyiron, beliau membawa kabar baik bagi yang beriman, wa nadhiron, sebagai peringatan bagi yang tidak beriman. Hanya itu. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, sopo sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam dialah yang menuai. Oke Bapak Ibu, itu materi yang bisa kami sampaikan. Barangkali kok sih bingung, langsung sampean takon, tetap saya buka majelis tanya jawab, dan atau senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh nambahi keterangan ini ben konco-konco tambah paham, monggo kula aturi. Jadi kita di sini itu sama-sama bareng ngaji, yuk gak ono guru, gak ono murid, kita ngaji bersama. Monggo menawi ada yang perlu ditanyakan kami persilakan. Dimulai dari Bapak dulu.